Oke, nggak ada option ketiga? Nggak ada. Oke. Belum. Lagi mencari nggak? Apa nih? 50% sih. Mana nih Kak maksudnya? Halo guys, balik lagi bersama kita di Road to PTN dengan aku Galuh Sekar. Di sini aku mau ngajak kalian nih buat ngobrol-ngobrol sama mahasiswa di UIN Jakarta ini. Yuk ikutin keseruannya. Kakak dengan kakak siapa? Widya, Widya. Dari fakultas mana sama angkatan berapa? Fakultas Sains Teknologi dari angkatan 2019. Angkatan 2019 ya? Berarti kakak ini sebelumnya pernah ngerasain kuliah online dong? Iya, 2 tahun aku kuliah online baru ini. Berarti ada perbedaan dong kak dalam ngatur keuangannya dari sebelum online sama sudah offline. Itu kakak ngatur keuangannya tuh berasa gimana tuh kak? Keuangan ongkosnya gitu. Ya pengeluaran dari jajan kayak gitu. Pengeluarannya lebih banyak, soalnya kan saya juga dari PP. Saya PP dari Jatinegara sampai sini. Kalau tadi pagi aja hampir 80.000 kalau naik Grab baik. Kalau Grab motor sekali 150. Grab mobil, maaf. Oh iya berarti ini ya apa sih pakainya tuh dari Gojek atau Grab? Berarti kakaknya ini nggak ngekos, nggak ada niatan ngekos dari awal. Enggak. Dari ngekos. Kenapa tuh kak? Karena orang tua nggak ngizinin sih, karena masih bisa ditempuh. Kata orang tua lebih baik pulang pergi aja gitu. Selama kakak kuliah di sini berarti udah terhitung 3 tahunan ya? Iya. Suka dukanya apa nih kak? Suka dukanya kalau laporan tuh banyak banget. Laporan kayak abis ke lab itu pasti kan ada laporan gitu. Tapi kalau senangnya itu banyak temennya, banyak pengalamannya juga. Kemarin kan abis kita KKN juga ya, jadi nambah lagi teman gitu. Berarti lebih banyak sukanya nih ya kak? Apa ya? Banyak pengalaman yang diambil gitulah ya. Oke. Nih aku punya pertanyaan nih buat kakak nih. Kakak lebih suka dosen killer tapi nggak pelit nilai atau dosen baik tapi pelit nilai? Killer tapi baik nilai. Killer tapi baik. Iya pasti dong. Karena kan kita penting nilai sih kak dibandingkan. Kalau pelit nilai itu kita susah nanti untuk cepat kuliahnya gitu. Tapi kan kalau dosen killer tuh kadang bikin tertekan ya kak. Ibaratnya kayak kesehatan mentalnya gitu bisa terganggu atau misalnya kita jadi ngerasa nggak nyaman. Itu kakak ngatasinnya gimana tuh? Ya kalau saya ngatasinnya mungkin bisa belajar kayak yaudah mungkin itu dosennya ngasih tahu yang terbaik buat kita juga gitu. Kalau kita salah pun pasti dosennya tahu kalau itu tuh salah, jadi kita nerima aja gitu. Dari kakaknya udah dapat jodoh nih belum di sini? Aduh, jodoh belum. Lagi mencari nggak? Oke. Halo kak, kakak dengan siapa dan dari fakultas mana nih kak? Aku Hafsa dari Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, jurusan angkatan berapa nih? Angkatan 2018 jurusan Matematik. Oke, berarti kakaknya ini udah ngerasain kuliah online ya sebelumnya? Sekarang udah ngerasain offline juga nih kan, udah membaik juga pandemi. Pasti dong ada dong perbandingan pengeluaran dari sebelum online ataupun sudah offline tuh kayak gimana kak perbandingan? Kalau misalkan online paling cuman ongkos kali ya, dari ongkos doang. Tapi kalau misalkan online itu dari kuota kali gak sih? Dari ya banyak kan Zoom ini itu, jadi nguras kuota, apalagi kalau yang nggak ada wifi di rumah kan. Ya, berarti online itu lebih nguras kuota dari internet, kalaupun offline itu lebih ke ongkos ya kak? Kakak ini ngekos atau PP nih kak? Aku PP sih. PP dari mana nih? Dari Jakarta Selatan. Lumayan ya kak. Kakak berarti udah kuliah di sini udah mau 4 tahun lah ya, udah mahasiswa akhir nih kayaknya nih ya. Suka dukanya apa nih kak? Apa nih suka-suka di mana? Soalnya nggak ada yang bisa ceritain kan online. Apa aja misalnya sukanya itu lebih kakak mungkin pengeluarannya jadi nggak terlalu banyak kayak gitu, ataupun dukanya jadi kayak lebih stres, tertekan atau gimana nih kak? Kalau duka iya sih, dibilang stres iya, soalnya awal-awal kan kaget gak sih. Nah tapi kalau kesini-sini jadi kayak nyaman gitu kan. Nah kalau senangnya mungkin
jadi lebih santai nggak sih, jadi bisa ngerjain yang lain juga di rumah gitu sih. Lebih fleksibel lah ya. Oke, berarti kakak untuk online ini tuh seneng-seneng aja gitu lah ya. Fun aja, terus happy aja. Oke, aku punya pertanyaan nih buat Kak Hafsa nih. Kakak lebih suka dosen killer tapi nggak pelit nilai atau dosen baik tapi pelit nilai? Mending killer sekalian sih, terus tapi baik nilai ya, daripada kayak kita udah kelihatan baik, kita kan jadi berasumsi wah dapat bagus nih, nggak tahu ya sama aja kan. Mendingan killer sih, tapi baik nilai. Pengalaman kakak pernah dapat dosen killer kayak gimana nih contohnya? Nggak killer sih, rada menakutkan tapi nggak begitu killer, tapi nggak taunya nilainya jeblok padahal udah kayak maju soal, terus latihan dikerjain tapi nilainya kayak nggak pernah masuk kuliah. Oke, kakaknya udah dapat jodoh belum di sini nih? Boro-boro kan online. Halo Kak, dengan kakak siapa sama kakak dari fakultas mana nih? Namaku Nada dari FST, jurusan matematika, Kakak dari angkatan tahun berapa nih? tahun 2018. Berarti udah mahasiswa akhir lah ya Kak. Udah 4 tahun ya? 4 tahun lebih. Oke, 4 tahun lebih. Kakak ini yang suka dukanya udah 4 tahun itu tuh apa aja tuh Kak suka dukanya? Banyak sih, dari pengalaman kenal sama teman yang macam-macam. Macam-macamnya gimana nih Kak maksudnya? Banyak, ada yang baik, terus juga ada yang kayak ambis banget gitu sama pelajaran, gitu deh pokoknya. Kalau dukanya apa nih? Itu termasuk duka yang tadi ya kayaknya ya Iya. Kak. Oke, kalau sukanya apa nih? Lebih spesifiknya. Sukanya banyak, bisa banyak nambah pengalaman, terus nambah teman juga, terus bisa mengenal pembelajaran baru dari materi-materi di kuliahan, kayak gitu. Kakak ini termasuk kupu-kupu atau anak organisasi nih Kak? Boleh di-sharing dikit gitu. 50% sih. Oke. Ya 50% yang kupu-kupu, 50% lagi organisasi. Oke, berarti seimbang lah ya, bisa diatur gitu waktunya yang buat nongkrong kapan atau misalnya yang waktunya buat ikut relasi dalam organisasi itu kayak gimana. Tips kakak nih buat ngatur keuangan. Berarti kakak kan udah kuliahnya tuh sebelumnya online ya, pernah online, pernah offline. Itu tuh ada perbedaannya dari range pengeluarannya tuh lumayan gede nggak sih Kak? Atau misalnya lebih ribetan mana nih gitu? Ribetan offline sih pasti. Saya kan ngongkos juga, pulang pergi dari rumah sampai pulang dari kampus juga pasti ongkos. Kakaknya dari mana nih tinggalnya? PP atau ngekos? PP. Oke, berarti kakak PP ya. Itu dari jaraknya tuh jauh nggak? Nggak begitu jauh sih, paling cuma 15 sampai 20 menit aja dari rumah. Aku punya pertanyaan nih buat kakak nih. Kakak lebih suka dosen killer tapi ngasih nilai itu baik, atau misalnya dosen yang baik yang nggak nakutin tapi nilainya pelit tuh Kak? Mending killer tapi baik ngasih nilainya. Killer tuh kan dalam artian yang istilahnya nakutin ya, bisa bikin kita kayak belajar yang gak nyaman, ataupun misalnya jadi kayak takut nih buat masukin Pak ini nih atau Bu ini nih gitu tuh. Cara kakak buat bikin rasa kakak tuh nyaman, atau misalnya biar kakak nggak yang takut gitu tuh kayak gimana tuh Kak ngaturnya pikiran kakak sendiri? Tetap berpikir tenang, positif pastinya. Oke, berarti kakak lumayan gak terganggu nih ya buat dosen killer, cuek aja gitu lah ya Kak. Benar. Aku mau nanya, berarti kakak nih udah lagi nyusun skripsi atau gimana nih Kak? Iya, lagi nyusun skripsi sekarang. Berarti dikit lagi nih ya Kak ya mau selesai nih. Amin. Goals kakak dari sini nih, udah keluar dari kampus ini nih, goalsnya tuh apa Kak ke depannya tuh? Semoga kedepannya bisa dapat kerjaan yang bagus, terus menghasilkan uang juga. Dengan kakak siapa dan dari fakultas mana nih? Oke, perkenalkan saya Fatmi Az-Zahra dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kakak angkatan tahun berapa nih? Angkatan 2018. Berarti bisa dibilang mahasiswa akhir nih ya Kak? Sebelumnya kan kita kan udah kena dampak pandemi COVID nih Kak. Pasti pengeluarannya juga ada perbedaan dong dari sebelum kena COVID atau sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Itu perbedaan range pengeluarannya tuh jauh nggak sih Kak?
ada memberatkan kakaknya nggak gitu dari sebelum atau sesudahnya? Oke, pas awal-awal pandemi gitu ya, pas awal-awal pandemi kan parnoan tuh mau keluar. Jadi saya malahan lebih banyak pas awal-awal pandemi gitu pengeluarannya, karena apa, seringnya nge-GoFood gitu. Ya jadi apa-apa nge-GoFood gitu. Jadi kayak pengeluarannya itu lebih banyak di makanannya karena nggak berani keluar gitu. Tapi setelah pandemi kayak udah lama banget, dengan kita itu ya kayak biasa gitu. Jadi ya pengeluaran sesuai dengan budget yang dikasih orang tua. Kakaknya ini PP atau ngekos nih kak? Ngekos. Iya. Kakak ngekos nih ya dari awal masuk kuliah, pertengahan atau baru akhir-akhir ini nih kak? Iya, dari awal masuk kuliah, dari maba sudah ngekos. Tips dan trik dari kakak nih apa nih kak? Kakak nih dari mahasiswa yang ngekos buat kuliah nih, gimana nih? Kalau tips dan trik saya buat ngatur keuangannya gitu ya. Kalau untuk ngatur keuangannya biasanya kan ada budget nih dari orang tua gitu, budgetnya. Jadi saya milihnya itu kalau beli misal untuk makan sekian, untuk ini sekian. Jadi udah dicatat tuh keperluan-keperluan. Kecuali ada keperluan mendesak. Jadi kadang juga saya nyisihkan duit buat ditabung gitu. Karena biasanya juga di akhir bulan itu udah tipis banget gitu. Oke, jadi lebih pinter aja nih ya kak ngaturnya gimana nih? Iya, segimananya kita bukan apa sih yang memang benar-benar perlu gitu, dan yang kayaknya nggak usah deh beli-beli gitu. Kalau untuk transportasi nih kakak gimana nih kak dari kos ke UIN-nya ini sendiri? Kalau transportasi saya jalan kaki. Iya, dari kosan. Oh berarti deket nih ya kak dari sini? Ya alhamdulillah lumayan dekat, 5-10 menit jalan. Oke, nah kakak nih udah mau 4 tahun ya bisa dibilang, atau lebih ya, oke. Suka dukanya apa nih kak dari awal kuliah sampai sekarang nih? Oke, mungkin kalau untuk dukanya dulu ya, susahnya dulu. Lebih banyak dukanya nih kayak kak? Ya, alhamdulillah. Oke. Kalau untuk dukanya dulu, karena saya anak rantau dari Kalimantan gitu ya, jadi pas awal-awal kesini kayak belum terbiasa dengan adat kebiasaan sini gitu, apalagi dengan cuacanya dan sebagainya, dengan kemacetannya, itu yang menjadi duka pertama. Kemudian juga pas awal kesini itu di lingkungannya ya, itu untuk dukanya. Kalau untuk sukanya, alhamdulillah bisa banyak teman baru dari berbagai daerah juga, bisa punya banyak kenalan lah, itu untuk sukanya. Jadi sebenarnya banyak sukanya sih daripada dukanya, karena sekarang juga udah kayak orang sini gitu. Mempengaruhi relasi kakak banget nih ya dalam sosialisasinya. Benar, jadi kayak berrelasi ataupun sosialisasi dengan teman-teman itu lebih luas lagi. Jadi lebih banyak sukanya nih ya kak? Oke, aku punya pertanyaan nih buat kakak nih terakhir nih. Kakak lebih suka lebih pilih dosen killer tapi nggak pelit nilai, atau dosen baik tapi pelit nilai nih kak? Oke, nggak ada option ketiga? Nggak ada. Oke, mungkin saya lebih pilih dosen killer tapi nggak pelit nilai. Ya, karena kan rata-rata orang orientasinya nilai gitu ya. Dalam kakak mengatasi, istilahnya kan kalau dosen killer tuh nggak bikin kita nyaman gitu ya kak di kelas ataupun di ruang Zoom atau Google Meet kayak gitu, lebih mengintimidasi mungkin ya di satu saat mungkin. Tapi bukan yang killer yang nakutin banget, istilahnya bikin kita nggak senyaman itu gitu. Cara kakak mengatasi itu tuh gimana tuh kak? Sebenarnya saya tipe orang yang serius belajar gitu ya, jadi nggak mempermasalahkan mau beliau dosen killer ataupun dosen yang baik gitu. Jadi kalau cara mengatasi dosen killer ya, kan biasanya di awal perkuliahan itu ada kontrak perkuliahan ya kita patuhin semua kontrak perkuliahan beliau, jangan sampai dilanggar. Lebih cuek juga lah ya, kayak yang penting gue mau belajar nih gitu ya. Iya betul, yang penting kita ya nggak macem-macem lah gitu sama dosennya gitu. Patuhi semua aturan yang dibuat oleh dosen. Kakaknya udah dapat jodoh belum di sini nih? Maaf, saya masih setia menjomblo. Sukses terus buat kakaknya nih. Makasih banyak ya udah aku mau ganggu waktunya nih. Makasih ya kak, sukses terus buat kakak. Makasih. Terima kasih banyak nih kak untuk waktunya nih. Kakak sukses selalu ya. Oke kak, makasih banyak nih waktunya nih. Oke, semoga kakak sukses selalu ke depannya ya. Amin. Kasih juga. Nah itu dia teman-teman keseruan dari mahasiswa UIN Jakarta. Tetap dukung channel Road to PTN ya. Sukses gapai impian.